Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Wah, Ibu. ternyata semangat banget nih. Oke, selanjutnya Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ayo, siapa nih yang pemberani? Bowo, mimpin doa, wo. Baik Ibu. Marilah teman-teman kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran dulu. Yang pertama ada Mas Rizky hadir. Hadir Ibu. Bowo, Tribowo. Hadir Ibu. Silviana, Davidia, Hadir Bu. Fitri, Asia, Hadir Bu. Taufik Rohmah. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang bisa menebak apa? Oke, jadi kita akan belajar tentang lingkungan dan kegiatan ekonomi. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang lingkungan dan kegiatan ekonomi. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, kira-kira dari anak-anak, ketika kalian ditanya tentang lingkungan, apa sih itu lingkungan? Ada yang bisa bantu jawab? Kemudian, fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama adalah lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nah, di sini ada petani yang sedang mencampur lahannya untuk lahan pertanian. Kemudian ada lingkungan sebagai tempat bekerja, yaitu di mana setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Contohnya ini ada seperti pemilu. Nah, di sini sedang melakukan pencoblosan. Kemudian yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal, yaitu tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Kemudian kita akan masuk pada kegiatan ekonomi masyarakat. Itu yang pertama ada di daerah pantai. Nah, di daerah pantai ini banyak masyarakat itu bekerja sebagai nelayan. Kemudian yang kedua ada daerah laut, itu juga nelayan, tapi lebih ke tambang hasil laut, maksudnya hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, dan kepiting. Kemudian yang ketiga ada masyarakat daerah sungai. Ini masyarakatnya bekerja di jalur transportasi, kebanyakan seperti itu. Kemudian ada juga jual beli makanan di atas perahu, itu ada di salah satu daerah di Indonesia. Kemudian yang keempat ada masyarakat daerah dataran tinggi. Ini masyarakatnya mayoritas itu sebagai perkebunan di sayuran dan buah-buahan, pertanian. Ini bisa kita temukan di dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian yang kelima ada masyarakat dataran rendah. Itu mereka memanfaatkan lahan pertanian sebagai lahan industri, peternakan, dan perumahan. Kemudian kita masuk ke ada peta persebaran sumber daya alam. Itu di Indonesia, hampir di seluruh pulau itu ada yang memiliki sumber daya alamnya kelapa. Tapi khusus di daerah Jawa itu jarang banget kita temukan yang namanya perkebunan kelapa. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya alam.
itu dibagi menjadi dua, yaitu kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung, misalnya pertanian dan perkebunan. Contohnya itu sayuran, buah-buahan, dan padi. Kemudian ada kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Itu contohnya ada minyak tanah, solar, listrik, karena itu semua harus diolah terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke tugas individu. Ini ada peta pikiran. Bentar. Oke, ini peta pikiran. Dari penjelasan tadi, apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata lingkungan? Kemudian kita akan lanjut ke tugas kelompok. Jadi nanti kita akan bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang apa ya? Nah, kita tes lagi. Oke, kelompok satu akan mengidentifikasi manfaat dari hasil pertanian dan kelompok dua akan mengidentifikasi mengenai manfaat hasil tambang. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam lingkungan dan kegiatan ekonomi itu kita bisa melihat bahwa setiap daerah itu memiliki kegiatan ekonominya masing-masing. Kemudian untuk melatih pemahaman kalian, di sini kita akan melakukan evaluasi dengan menjawab 5 soal di Google Form. Link akan saya share di room chat ya. Oke anak-anak, silahkan mengisi evaluasi untuk pembelajaran hari ini melalui Google Form. Akan Ibu tunggu sampai pukul 1 siang nanti. Oke, terima kasih Bu. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Semoga kedepannya kita lebih paham lagi pembelajaran hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.